Sahabat anak Indonesia, berbahagialah kita. Karena 2 hari yang lalu, 12 April 2022, DPR mengesahkan rancangan undang-undang kekerasan seksual menjadi undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. Ini adalah hadiah untuk anak Indonesia, untuk perempuan Indonesia, di mana kita saat ini sedang menghadapi kasus-kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual yang membabi buta, yang di luar dugaan, sudah menghancurkan masa depan anak-anak. Kita saat ini sudah punya undang-undang yang menurut saya sudah komprehensif, karena definisi-definisi kekerasan dimasukkan di dalam ketentuan undang-undang tidak pidana kekerasan seksual itu secara lengkap. Dan cukup berbahagia juga bahwa hak restitusi itu merupakan sebuah keputusan yang wajib dalam sebuah peristiwa atau kasus kejahatan seksual atau kejahatan seksual yang dirasakan oleh perempuan Indonesia. Ada beberapa definisi yang sangat luar biasa, kecuali tentang aborsi, karena itu masih dalam tahapan-tahapan didiskusikan di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tidak apa-apa dulu itu. Tapi paling tidak serangan-serangan seksual yang berbasis elektronik juga merupakan sebuah tindak pidana. Sungguh luar biasa. Walaupun ini adalah melelahkan dan jalan panjang memperjuangkan hampir 10 tahun, saya kira para aktivis perempuan terus-menerus tidak mundur terhadap sikapnya saat undang-undang itu dibahas di DPR, termasuk aktivis-aktivis anak-anak, aktivis yang di beberapa tempat yang terus menyuarakan bahwa betapa pentingnya anak-anak harus terlindungi dari kejahatan seksual. Jalan panjang itu tentu menjadi pelajaran bagi kita, karena kita berharap sejak awal undang-undang tidak pidana kekerasan seksual itu yang sebelumnya merupakan rancangan undang-undang harus menjadi undang-undang yang sangat implementatif. Tidak bisa hanya sebuah belit yang hanya berhenti di situ. Oleh karena itu, betapa perlunya kita memberikan masukan kembali, karena undang-undang tidak pidana kekerasan seksual itu masih membutuhkan 5 paling tidak peraturan pemerintah. Dan juga ada 5, kalau saya tidak salah, peraturan presiden atau keputusan presiden dan seterusnya. Ini harus kita kawal juga, supaya apa? Definisi-definisi kekerasan seksual itu betul-betul cukup jelas. Jangan sampai dilahirkan undang-undang ini tetapi disebutkan ketika kita belum mengerti, tetapi di aturan penjelasan disebutkan cukup jelas. Nah, itu bahayanya. Oleh karena itu mari kita kawal undang-undang ini dengan melahirkan produk-produk yang bisa menjadi undang-undang tidak pidana seksual itu implementatif. Itu harapannya. Terima kasih untuk DPR, walaupun sempat kita berdebat, sempat kita frustasi, sempat juga kawan-kawan aktivis perempuan yang getol memperjuangkan itu sangat kecewa terhadap proses yang berjalan. Tetapi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, karena Bapak Presiden juga ikut prihatin terhadap itu dan minta segera mungkin undang-undang ini, rancangan undang-undang itu untuk disahkan menjadi undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terus mengawal ini. Terima kasih untuk para aktivis perempuan, Komnas Perempuan yang getol memperjuangkan ini, para aktivis anak di beberapa daerah yang terus melakukan sosialisasi, menekan situasi yang tidak menguntungkan itu menjadi yang menguntungkan. Sekali lagi selamat diundangkannya undang-undang tidak pidana kekerasan seksual, atau selamat atas lahirnya sebuah produk hukum yang bisa melindungi anak-anak
perempuan dari serangan seksualitas. Sekali lagi atas nama Dewan Komisioner Komnas Perlindungan Anak dan semua lembaga perlindungan anak di seluruh Nusantara mengucapkan selamat dan mari kita tegakkan, mari kita sosialisasi paling tidak undang-undang ini ke tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir tentu selain para penegak hukum dalam menangani perkara-perkara kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, khususnya anak-anak, tidak cukup hanya menggunakan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, tetapi juga bisa dikaitkan dengan Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang kejahatan seksual yang dapat diancam hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati di dalam undang-undang itu. Tetapi bukan itu yang menjadi soal bagi kita, adalah bagaimana juga menerapkan undang-undang tidak pidana kekerasan seksual itu sebagai basis untuk melindungi anak-anak dan perempuan di Indonesia dari serangan persetubuhan, serangan seksual yang dilakukan oleh predator kejahatan seksual. Terima kasih. Salam anak Indonesia maju.